Bapak jawab pagi, 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 luar biasa. Supaya semangat Pak. Jadi kalau terima materi, jangan muka Bapak cemberut. Kalau muka Bapak cemberut, Bapak nggak akan terima materinya. Tapi dengan kesenangan hati, dengan gembiraan, Bapak akan dapat ilmu yang dari saya bawakan. Ya, kita mulai ya Pak ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Nah, ulang lagi Pak ya. Selamat pagi, 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 luar biasa. Ya, kita mulai materi pertama. Bapak-bapak ini kan calon para pengusaha. Tentunya harus ngerti dulu pengertian kewirausahaan. Di sini saya ambil pengertian kewirausahaan dari beberapa ahli. Ya, yang pertama, apa sih arti pengertian kewirausahaan? Jadi pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dan kreatif dan penuh inovasi agar tujuannya bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Ya, tapi kalau menurut para ahli di sini kewirausahaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan didasari perlakuan kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya dan memiliki nilai jual yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah Bapak-bapak diundang di sini untuk belajar ya, bagaimana cara untuk menghasilkan produk yang baik. Tentunya dengan pembelajaran ini nanti para dosen atau ada para pengajar ingin memberikan ilmunya, dan ilmunya ini tentunya selain teori nanti diterapkan dalam praktek Pak. Ya, di sini ada macam-macam nih komoditi. Ada IKM, servis HP, IKM roda 2, IKN pastry. Nah, ini tentunya dengan di ini Bapak-bapak harus memiliki yang pertama itu kreatif dan inovatif. Jadi kalau Bapak-bapak dikasih pelajaran mengenai pembuatan atau mengenai servis HP, bukan hanya di tempat pendidikan ini aja yang dilakukan, tapi ada pengembangan ilmu. Ya, kalau pengembangan ilmu yang ada di kelas ini sedikit waktunya Pak, tapi pengembangan ilmu yang didapatkan dari informasi-informasi yang di luar sana, baik melalui jaringan internet, itu akan menambah wawasan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak-bapak hanya memproduksi itu aja, tidak ada kreatifnya, tidak ada artinya pengembangan, orang juga bosan melihatnya Pak Bu. Ya, akan orang bosan melihatnya. Tapi dengan adanya kreatif Bapak mengembangkan usahanya itu, nantinya orang akan oh iya, bentuknya bermacam-macam. Orang bisa mencari pilihan yang terbaik. Soalnya kalau Bapak melakukan penjualan di luar, itu Bapak akan bersaing dengan pengusaha lain. Ya, diharapkan dengan pelatihan ini Bapak kembangkan ilmunya. Ya, misalnya dari servis HP nih dikasih ilmu memperbaiki HP, ya. Tapi HP itu bikin lama bikin berkembang Pak. Teknologinya tentunya perubahan-perubahan ini Bapak ikuti semua ya melalui jaringan-jaringan internet. Karena internet itu luas Pak. Bapak mau cari produk macam apapun ada. Tapi jangan nyetek produk orang lain. Bapak kasih perbedaan sendiri Bapak yang ciptakan ini. Karena kalau Bapak tanpa inovatif, kreatif, itu usaha nggak akan maju. Ya. Yang kedua ini kita bicara masalah karakteristik kewirausahaan. Karakter Pak. Bagaimana sih karakter usaha itu sendiri? Ya. Yang pertama bersikap jujur. Artinya untuk menilai suatu bisnis atau usaha, hal utama yang harus Anda lakukan adalah menjunjung tinggi sikap jujur. Ya, sebagai seorang wirausaha, Anda harus amanah,
dan menghindari segala perbuatan curang atau licik baik dengan rekan bisnis, konsumen dan pihak lain. Nah, ini menjadi pegangan Bapak nih. Karakteristiknya yang harus Bapak pahami dalam usaha itu, pertama modalnya jujur, Pak. Sekarang itu banyak produk-produk yang artinya kualitasnya nomor 1, tapi yang ditawarkan ke masyarakat KW nomor 1. Jadi kita menjual suatu produk itu harus dengan kejujuran, Pak. Ini kami produk yang artinya standarnya seperti ini, gitu kan? Standarnya seperti ini, biar konsumen memilih, Pak, dengan harga yang terjangkau, ya. Kalau kita jujur di dalam menjualkan produk, nanti konsumen nggak akan sewot di belakangan hari. Rata-rata kan begitu kita beli, hasilnya nggak memuaskan. Akhirnya si konsumen atau Bapak sendiri kalau beli nggak hasil memuaskan akan sewot, marah-marah. Ini yang jual nih nggak bener, yang nggak jujur ya. Kejujuran akan membawa keberkahan tersendiri bagi kita, Pak. Bapak jangan khawatir masalah pendapatan itu. Kalau kita berusaha keras untuk bisa menghasilkan produk yang baik, dengan produk yang baik akan kita mendapat hasil yang baik. Kalau Bapak jujur, insya Allah usaha yang apa Bapak lakukan akan menjadi berkah tersendiri, ya. Banyak orang yang usaha itu kadang-kadang tidak jujur, Pak, dalam melakukan supaya bagaimana caranya produk kita laku, mau enak mau enggak, itu urusan konsumen. Itu sangat jelek di dalam karakteristik jadi kewirausahaan. Kita lanjut ya, Pak. Ini sebenarnya ada itunya nih, tayangannya. Coba ditayangin supaya ini. Yang 3, menanamkan kedisiplinan. Jadi sebelum Anda memimpin orang lain, pimpinlah diri Anda terlebih dahulu. Dengan menanamkan sifat disiplin dan tertib pada diri Anda, bertujuan agar ketika Anda menjalankan bisnis atau usaha dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Jadi menanamkan disiplin diri sendiri itu penting, Pak. Ya, kalau kita ya tidak disiplin, bagaimana dengan anak buah kita? Ya. Jadi kedisiplinan itu menjadi cerminan pada anak buah kita, Pak. Kalau seandainya berlakukan jam kerja, kita minimal tepat waktu dalam bekerja. Itu menjadi contoh kepada karyawan-karyawan lain. Ya, kalau bapaknya nggak disiplin, bagaimana anak buahnya disiplin? Kalau bapak sebagai pemimpin, anak buahnya disiplin, bapak marah-marah, kenapa datangnya terlambat gini-gini? Bapak sini tidak mencontohkan yang sikap baik. Begitu dalam rumah tangga, Pak, Bu. Kalau seorang rumah tangga, bapak ibunya tidak disiplin, anak-anaknya ikut-ikut kepada kita, Pak. Itu nggak jauh beda. Contoh, ya, waktunya sholat seharusnya kita sholat berbareng. Kalau laki-laki wajib di masjid minimal, untuk anak dan istrinya itu di rumah. Sementara kita belum sholat, kita udah nyuruh anak-anaknya, ayo sholat. Katanya belum melakukan gitu kan. Ya, sholat itu kan wajib. Itu satu-satu disiplin. Disiplin yang harus kita tegakkan. Contoh yang disiplin, Pak. Artinya bagaimana kita berbuat dengan sebaik mungkin sehingga dengan kebaikan kita itu menjadi contoh kepada anak buah kita. Yang ketiga, komitmen yang tinggi. Komitmen itu punya artinya pegangan teguh. Komitmen yang Anda buat memiliki prinsip yang jelas dan pasti agar usaha atau bisnis Anda digeluti dapat berkembang dan berjalan lancar. Pak, kalau kita punya keinginan, minimal kita nggak berubah-berubah. Ya, bila komitmen kita meningkatkan produk, ya produk apa dulu di bidang penjualannya atau bidang produksinya, atau komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Dan ini menjadi pegangan para karyawan dan para pengusaha. Kalau Bapak punya komitmen berubah-ubah terus, orang yang bingung sekali. Ya, tapi kita punya komitmen, ayo kita tingkatkan penjualan kita dengan syarat apa? Kerja yang baik, ya, disiplin, serta artinya bisa
menunjukkan kinerja yang baik. Ya, kalau nggak ada komitmen kita dalam bekerja yang baik, disiplin, nggak akan mudah Pak untuk kita lebih maju ke depan. Ini bapak-bapak ini semua calon pengusaha loh Pak. Ya, calon pengusaha. Tentunya calon pengusaha harus tahu ilmunya dulu. Ya, kalau bapak nggak tahu ilmunya dulu, bagaimana memimpin? Ya, kalau bapak udah menguasai ilmunya, bapak tinggal penerapan kepada karyawan itu sendiri. Nanti banyak cerita di sini Pak. Ya, tapi kalau saya beberkan waktunya nggak cukup, kita ngebut aja yang penting-penting aja yang kita ambil. Ya. Yang keempat, memiliki sikap kreatif dan inovatif. Untuk menjadikan seorang wirausaha kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produk usaha sangat penting untuk Anda lakukan. Ya, hal ini untuk menyiapkan diri Anda menghadapi persaingan bisnis di pasar. Ya, kalau Bapak nggak ada kreatif dan inovatif, ya di dalam persaingan ini agak berat Pak. Ya, jadi kalau sudah memahami bisnis yang ketat di pasar itu, tentunya produk yang Bapak hasilkan itu bahkan sama di pasar lain. Yang membedakan apa? Yang membedakan dia punya ciri khas tertentu. Ya, punya ciri khas. Kalau nggak ada punya ciri khas, kita nggak akan terkenal Pak. Salah satu contoh, kan tukang bakso di sini banyak-banyak ya Pak ya. Banyak sekali penjual tukang bakso. Kenapa tukang bakso di satu tempat ini sangat laku? Karena apa? Ada ciri khasnya. Oh, ya baksonya rasa enak loh dibandingkan dengan yang lain. Ya, ada ciri khasnya. Orang itu senang karena dia punya pencitraan sendiri dalam produknya. Kalau Bapak tidak punya ciri khas tertentu, bagaimana produk Bapak akan terkenal di sana? Ya, pengenalan produk usah jauh-jauh dulu Pak. Di lingkungan setempat dulu Bapak untuk mengembangkan yang namanya memiliki kreatif dan inovatif. Terus melakukan survei di lapangan. Apa yang Bapak ciptakan ini tentunya akan menjadi pembanding usaha Bapak. Ya, usaha Bapak, misalnya suatu produk, punya Bapak produk A, tapi produk B itu produknya sama, tapi kualitas sebaik apa nih yang dia bisa maju dan mengembangkan produknya. Apalagi di sini ada 5 community ya yang akan dilatih. Tentunya pelatihan ini membawa dampak yang lebih besar dalam masalah ya pengembangan SDM, sumber daya manusianya. Ya, kalau nggak ada bawa dampak besar untuk sumber daya, Bapak nggak usah ikut latihan lah. Latihan bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan kreativasi di dalam Bapak menciptakan produk atau Bapak mendesain suatu produk, itu yang diharapkan dari pelatihan ini. Kalau hanya sekedar Bapak duduk ya dengerin, pas sampai rumah Bapak lupa apa yang diajarkan sama pelatih, amat disayangkan. Karena kita membentuk karakter yang namanya sumber daya manusia harus lebih meningkat. Ya, karena perkembangan ilmu Pak itu makin lama bukan makin mundur, makin lama makin maju. Begitu produk yang kita ciptakan, makin lama bukan makin jelek, tapi makin lama makin bagus dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu Bapak harus belajar, terus belajar. Karena seorang pengusaha tanpa belajar itu akan ketinggalan sama yang lain. Ya, belajar itu penting Pak. Nggak, bukan dari kecil saja, sampai dewasa, sampai kita punya anak, cucu, itu tetap yang namanya banget. Informasi terus Bapak ikuti perkembangannya. Ya, yang kelima ini mandiri Pak. Jadi tanamkan sikap mandiri pada diri Anda dengan tidak bergantung pada keputusan orang lain. Jadi kalau Bapak punya keputusan A, terus ada istilahnya ada masukan, ada saran dari orang lain, itu Bapak saring dulu. Jangan keputusan A ini Bapak berubah dengan masukan orang lain. Masukan orang lain itu perlu Pak, tapi sikap kita yang menentukan baik atau enggak di dalam memutuskan. Dari kemandirian itu seorang pemimpin harus benar-benar bisa menyikapi, ya. Jadi tidak berubah-ubah kemandirian itu. Banyak hal Pak dalam kemandirian, ya pengaturan. Karena pengaturan kita sebagai pengusaha itu atau permulaan usaha
tentunya ada strategi-strategi yang dilakukan. Nah ini penentuan strategi itu ditetapkan oleh Bapak sendiri atas masukan dari yang lain. Ya. Nah sini juga ada namanya sifat kewirausahaan. Sifat kewirausahaan ini tentunya ada beberapa kesamaan sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh semua pengusaha. Ya, ada kreasi-kreasi lah. Yang ketiga, memiliki semangat tinggi serta kemampuan keras. Ini sangat penting, punya semangat. Kalau punya keberanian, oke. Biasanya punya keberanian tentunya dipengaruhi dengan kesemangatan, Pak. Kalau kita semangatnya tinggi, ya keberanian kan juga lebih tinggi. Nah maklum Pak, namanya hidup di kita zaman sekarang, begitu kita sangat semangat, ada aja yang ngejek. Jadi semangat kita turun. Apalagi diejek sama istri kata, Bapak usaha begini, kapan majunya? Itu kan memata semangat kita kan. Ya kan? Yang penting kita dalam usaha didukung sama keluarga, istri, saudara-saudara. Jangan mematahkan semangat orang dalam berusaha. Kalau Bapak mematahkan semangat berusaha, ya Bapak bisa membangun semangat kita, tunjukin orang bisa mematahkan semangat kita tunjukin bisa. Kita harus bisa, kita harus sukses. Itu ditanam dari diri kita sendiri, Pak. Bukan kata lu harus sukses ya, nggak bisa. Jadi kita yang harus menanamkan sikap berkeras diri untuk bisa sukses. Ya. Yang selanjutnya memiliki kemampuan analisis yang baik. Analisis itu macam-macam, Pak. Ada dari analisis keuangan, ada analisis administrasi, ada analisis pangkal pasar. Itu Bapak harus punya analisis itu. Jadi kalau Bapak mau jadi pengusaha, inilah ciri-ciri ini Bapak harus pahami dulu. Ya, kalau Bapak udah paham, tentunya Bapak tinggal laksanain apa yang jadi kehendak Bapak. Yang berikutnya, berjiwa pemimpin. Ini penting, Pak. Kalau Bapak enggak berjiwa pemimpin, bagaimana memimpin orang lain? Ya, Bapak punya berjiwa pemimpin, karena pemimpin itu mengatur segala strategi di dalam untuk mengoperasikan suatu usaha. Yang dicontoh itu pemimpin, Pak. Kalau pemimpin yang baik, insya Allah karyawannya itu ikut baik. Ya, yang ketiga, tidak berperilaku boros. Ya, kalau kita Pak punya duit, itu tentunya keborosan itu bukan ada kita. Kadang-kadang anak istri minta sesuatu, kita kasih. Bahkan itu modal itu untuk modal usaha. Saya punya cerita, Pak, yang sangat menarik. Saya pernah ngobrol, Pak, sama orang Cina. Kebetulan istrinya ini orang Cina, suaminya itu orang kita. Suaminya itu kerja di Nestle, Pak. Gajinya minta ampun gedenya. Tapi begitu pulang kerja, itu si suami nggak bisa tidur tiap malam. Karena apa? Karena memikirkan target, supaya target itu terus bernaik, tidak turun. Kalau turun target, dia bonusnya akan berkurang. Itu lama-lama istrinya kesian, Pak. Ya, ngurusin perusahaan lain supaya maju, sedangkan buat dia itu dampak ekonominya nggak terlalu signifikan. Ya berkecuputan lah, berkelebihan. Kebetulan si istri ini, Pak, punya sekolahan TK, SD, SMP yang selama ini dikelola oleh istrinya. Suaminya kerja di Nestle. Akhirnya si ibu ini ngomong sama suaminya, ya daripada nggak bisa tidur tiap malam, mama gelisah, ya mendingan bapak ayah keluar deh dari perusahaan Nestle. Terus saya kerja apa? Kan kita punya usaha,
usaha pendidikan, kembangkan oleh ayah supaya usaha pendidikan ini akan lebih maju. Kan ayah seorang manajer, gaji besar, masa untuk perusahaan, untuk rumah sendiri nggak bisa memajukan? Karena dapat dukungan dari istrinya, akhirnya si suaminya keluar, Pak. Keluar, ini cerita benar, saya lagi makan, kebetulan ada orang Cina, saya bilang, Bapak pegawai negeri ya? Iya, kalau bisa Bapak keluar dari pegawai negeri, emang kenapa? Buka usaha sendiri, buset saya bilang. Iya, biar usaha gitu kan. Kali saya kan dari usaha PNS itu dari umur 17 saya udah masuk PNS, Pak. Karena nggak ada jiwa saya untuk usaha. Ya karena saya dididik dari PNS terus ya udah saya nikmati ini. Dan singkat cerita si suami itu keluar, Pak. Dia pengolah dia semua sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Akhirnya maju, Pak. Maju dia berkembang. Dan tidurnya nggak stres lagi, nyenyak dia, karena mikirin nggak ngetin target, dia bikin pengembangan usaha yang dia miliki. Ada satu cerita lagi, Pak, yang menarik bagi saya. Orang Cina itu bekerja untuk menghasilkan keuntungan beda dengan kita. Orang Cina kerja punya keuntungan 10%, 90-nya ditaruh untuk modal, 1%-nya untuk makan. Kami ini ngeri, Pak, kalau makan pusat tiap hari kami makan garam tempe tahu. Kalau di kita enggak, Pak, manja. Untung 10%, 90% untuk makan anak istri. Makanya nggak maju-maju. Modalnya kalah buat makan. Kalau orang-orang Cina belum maju, dia belum berani untuk melakukan kerja yang lain. Saya dikasih 15 menit lagi nih, nggak apa-apa ya. Berarti sampai jam 10 kurang 15 menit ya. Nah itu pengalaman-pengalaman seperti ini yang kita harus ambil, Pak. Jadi kalau kita ngobrol sama orang pintar itu ada ilmu yang kita dapat ya. Makanya Bapak jangan kuper, Pak. Bapak bergaul kepada siapapun, Bapak coba untuk bisa bercerita usaha Bapak geluti, nanti ada tanggapan dari teman-teman kita. Ya, kelemahan dan kekurangan kita dalam masa pengolahan untuk berusaha. Apalagi Bapak WIB, wirausaha baru, yang artinya Bapak membutuhkan modal yang paling pertama, benar gak, Pak? Yang kedua, Bapak membutuhkan yang namanya skill, kemampuan SDM ya dalam membuka usaha baru. Kalau Bapak untuk hanya bekerja kepada orang lain ya percuma Bapak ikut pendidikan ini ya. Artinya pendidikan ini, pelatihan ini agar Bapak bisa mampu membuka lapangan usaha. Kalau Bapak hanya jadi pekerja orang lain, ngapain Bapak? Bapak usahakan untuk bisa lapangan usaha. Kita nih di pandemi COVID-19 ini ya, usaha-usaha kita agak menurun, Pak. Kebetulan saya sebagai kepala bidang industri dikasih kewenangan untuk melihat secara detail perusahaan-perusahaan. Kita melakukan kunjungan perusahaan, Pak. Ada perusahaan yang tetap berjalan dengan komitmennya, tidak ada pengeluaran karyawannya karena usaha mereka sangat penting sangat digunakan dalam pandemi ini. Tadi ada perusahaan-perusahaan yang jatuh, yang artinya mengurangi pegawai begitu banyak. Ya banyak sekarang ini. Makanya yang bisa bertahan itu para IKM, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak berhasil mengelola usahanya di lingkungan sendiri, itu sudah berhasil dengan ekspansi keluar. Cara ekspansi keluar adalah melalui yang namanya internet yang kita lakukan. Ya, cara menjual lewat internet seperti apa. Ya, di kementerian sudah ada, Pak, programnya itu. Nanti akan kita kasih ke Bapak. Kita lanjut ya. Tujuan sudah. Yang penting kita ambil yang penting-penting aja nih, Pak. Nah, di sini ada yang namanya manfaat kewirausahaan.
Ya, memanfaatkan kewirausahaan itu ada beberapa. Yang pertama, pertumbuhan kemampuan manajerial. Jadi salah satu manfaat besar dalam paling signifikan dari kewirausahaan adalah membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat manajerial. Bakat manajerial itu bakat secara administrasinya, Pak, manajernya, pengaturannya, pengelolaannya, ya seperti apa. Makanya di sini mengidentifikasi Bapak harus benar-benar melihat secara detail, memisahkan salah satu sama lain, mana yang perlu Pak diutamakan, mana yang enggak, mana diindikasi itu namanya ya. Yang ketiga, usaha yang sukses harus belajar banyak, ya. Ini dalam teori loh Pak. Jadi belajar banyak keterampilan untuk menjalankan bisnisnya. Salah satunya keterampilan sangat penting adalah seni membuat keputusan, ya. Karena yang namanya keputusan Bapak melangkah suatu produk itu kalau nggak ada putusan ragu-ragu janganlah Pak. Ya, kita bekerja juga kan sesuai dengan hati, bukan sesuai dengan pikiran. Kalau hati kita srek mengeluarkan produk, kita yakin, nah itu yang kita jalanin. Kalau masih setengah-setengah janganlah. Nanti kalau gagalnya Bapak stres. Kalau berhasil nggak masalah, ya kan Bapak senang. Tapi kalau kita dengan keyakinan tinggi itu kita yakin, begitu kita punya kegagalan ya nggak stres karena Bapak udah tahu risiko yang Bapak ambil, ya. Jadi Bapak jangan berpikir saya untung tapi di bawah untung itu ada kerugian, ada risiko yang Bapak tanggung. Makanya harus Bapak pikirkan secara matang, ya. Yaitu yang tiga, meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Salah faktor yang sangat penting dari usaha adalah bahwa kewirausahaan memenuhi semua kebutuhan dan kemewahan pelanggan di masyarakat. Pengusaha akan menunjukkan produk dan untuk memenuhi persyaratan pelanggan meskipun ini bukan barang jasa atau umum, bahkan persyaratan dipenuhi oleh pengusaha. Jadi penghasilan standar hidup yang lebih baik bagi anggota masyarakat. Meningkatkan standar hidup yang lebih baik, yang penting standar kita dulu sebagai pengusaha, yang paling utama. Kan pengusaha yang mengeluarkan modal, setelah pengusaha standar hidup untuk orang lain pekerja kita. Ini kata Bapak pikirkan. Kalau Bapak usahanya maju, ya tolong dinaikin lah gajinya atau upahnya. Ya, usahanya mundur, Bapak ngomong lagi, ya. Artinya fleksibel lah. Kalau kita usaha maju, tentunya ada bonus yang dikasih. Nggak usah naikin gaji Pak, ada bonus aja pada pengusaha. Kalau gaji tetap standar, tapi bonus yang diberikan kalau misalnya penghasilnya tinggi, Bapak bonus. Kalau nggak ngasih bonus, biasanya usahanya suka macet Pak. Suka didoain karyawan, penghasilan banyak kok nggak ada ya bonus sama kita gitu kan. Karena Bapak ngasih rezeki orang lain, Allah akan balas Pak. Malah kalau Bapak nggak ngasih, Bapak disumpahin. Mudah-mudahan gitu. Jadi jangan sampai gitu. Jadi kita kalau mengertikan orang lain itu kita pikirkan orang lain, bukan pikirkan kepada diri sendiri. Kalau kita banyak bersedekah, insya Allah apa yang kita laksanakan pekerjaan akan menjadi sukses, ya. Itu. Nah, itu berapa hal. Dari sini ada saya kasih lagi mengenai faktor keberhasilan, ya. Faktor keberhasilan wirausaha. Tentunya faktor yang pertama itu strategic thinker. Jadi seorang wirausaha yang merupakan strategic planner, membuat rancangan strategis yang handal, yang bekerja tidak hanya dengan orang otot saja, tetapi juga menggunakan otak, ya. Jadi hindari bermodal nekat saja. Jadi kalau Bapak berusaha itu strategi thinker ini sangat penting Pak. Jadi strategi yang namanya planner, ya. Jadi jangan hanya menggunakan otot aja, tapi pakai otak dalam mengerjakan usaha. Jangan pakai nafsu Pak.
Nafsu itu kadang-kadang kalau kita pakai capek sendiri Pak. Iya kan? Tapi kalau kita dengan pakai otak, pakai ilmu, tentunya akan menghasilkan yang lebih baik. Yang ketiga, keberhasilan wirausaha itu yang kedua motivator. Motivator semangat Pak. Jadi wirausaha merupakan motivator bagi dirinya. Bila mengenai kegagalan itu akan selalu bangkit dari kegagalan, pantang menyerah, serta menjadi motivator yang handal bagi timnya dan karyawannya. Jadi motivator sebagai penggerak semangat Pak. Penggerak semangat itu bukan ada diri kita sendiri, tapi kita semangatkan kepada orang lain. Hayo terus, hayo Gunus gitu. Tapi kalau udah sukses jangan untuk diri sendiri, kasih kepada orang lain. Karena Bapak akan berhasil tidak berhasil itu sistemnya kerja teamwork Pak, kerja kebersamaan. Ya, kecuali Bapak buka fotokopi itu kan sendiri Pak, nggak perlu orang lain gitu kan. Jadi punya keuntungan, punya apa sendiri gitu kan. Tapi kalau kita mengerjakan orang lain, tolong pikirkan orang lain, insya Allah akan menjadi berkah. Yang ketiganya, yang ambisius. Di seorang wirausaha juga harus mampu ambisi yang baik. Jadi kalau ambisi yang baik itu artinya punya tekad, ambisi, keinginan tinggi, ya, punya keyakinan. Yang D-nya risk manager. Jadi wirausaha bukan hanya pada risk taker, mengambil risiko pada dirinya dan usahanya. Manajer risiko berarti tidak boleh gegabah dan terburu-buru. Jadi harus mengambilkan pengambilan risiko. Yang terakhir ini totalitas Pak. Jadi seorang wirausaha harus total dalam mengerjakan sesuatu dan total membangun usahanya serta pantang mundur ke belakang, bekerja secara total dengan full, berkomitmen tinggi pada usahanya. Jadi benar-benar mencintai usahanya, untuk itu ia berusaha agar usahanya tidak jatuh dan gagal. Nah ini totalitas yang sangat penting Pak. Tapi kalau Bapak setengah-setengah, ya nggak usah lah Pak. Karena kalau kita menjalankan usaha, tentunya perlu dukungan semua pihak Pak. Istri, terus dari keluarga, ya kalau nggak ada dukungan, karena keberhasilan kita ini atas doa mereka Pak, dari keluarga. Ya, tapi bagaimana kita mengerjakan totalitas ini supaya usaha maju itu tergantung pada diri kita sendiri. 5 menit lagi Pak, jangan khawatir. Tentu ada keberhasilan, ada kegagalan ya Pak. Kegagalan dimiliki yang pertama dengan tingkat lalu lintas yang tinggi. Yang semakin ramai lalu lintasnya, maka potensi berkembangnya semakin tinggi. Yang kedua, tingkat kerumunan. Karena peluang tumbuh akan muncul di saat keramaian itu ada seperti mal dan pasar. Yang ketiganya memiliki lahan parkir yang luas. Yang pada daerah yang terkenal dan kecenderungan ramai dan bagus. Ini mudah-mudahan. Tapi ada beberapa faktor kegagalan Pak yang disebutkan di sini. Yang paling utama itu faktor kegagalannya saya baca itu yang masalahnya kesulitan keuangan. Ya, dalam teori ini sebagian besar menghadapi dan menjaga faktor kegagalan wirausaha karena adanya masalah keuangan. Berarti ini sebuah bisnis juga masih sehingga berdampak pada moral karyawannya. Yang terakhir ini tentang kalau kegagalan ini terjadi karena ada bencana force majeure Pak. Ini kita nggak bisa hindari. Ya, kalau udah bencana mau nggak mau akan menjadi kegagalan. Itu beberapa hal yang saya sampaikan Pak, karena mengingat waktu saya sudahi dulu. Mudah-mudahan Bapak bermanfaat bagi ilmu yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak Pak yang harus saya sampaikan. Nanti materinya ada ya, dipinta sama panitia. Bapak pelajari paparan saya mengenai kebersihan dan manajemen perusahaan ini. Ya, minimal kalau Bapak udah pelajari, Bapak punya tuntunan di dalam mengembangkan usaha.
Jadi pada prinsipnya banyak bacalah Bu, Pak. Ya, dalam mengelola usaha itu. Kalau Bapak nggak mau nambah ilmu, Bapak nggak akan bisa maju. Ya, tumbuhkan kreativitas Anda dan inovasi Anda dalam memajukan perusahaan, apalagi dalam usaha. Dan pada prinsipnya yang terakhir kata dari saya Pak, yang sangat penting yaitu apa? Ayo bisa menuju sukses. Bapak harus bisa menunjukkan sukses. Jangan kalah dengan online. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain dalam menciptakan produk. Negara, provinsi, kabupaten, kita bersaing kepada orang lain. Itu beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan, mau ada pertanyaan satu orang, ada nggak yang bertanya sama saya? Kalau nggak ada, saya cukupin sampai di sini nih. Cukup, udah ngerti semuanya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Yaudah, gitu aja. Sampai ketemu sama yang lain. Nanti ada program-program dari kementerian yang akan disampaikan kepada para IKPN. Ya, makasih banyak Pak atas perhatiannya.